Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan yang terdiri dari saya sendiri Linda Kristina, teman kami Selsa Ramdania Putri, ada Aulia Latifah Rahma, dan ada juga teman kami Febianti Marcelina. Materi yang kami bawakan mengenai perkembangan sosial emosi anak yang membahas tentang bagaimana perkembangan anak dalam lingkup sosial dan emosi. Selamat menyaksikan. Saya Febianti Marcelina akan menjelaskan tentang definisi sosial dan emosional menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan sosial dan emosional menurut Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal negatif lainnya, melainkan manusia harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan Maslow juga menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, tidak jahat. Yang kedua, menurut Emoliasa, emosi adalah suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri seseorang yang disadari dan diungkapkan oleh wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. 3. Menurut Dodge, Cocker, dan Hiromin, pada masa kanak-kanak, awal perkembangan sosial emosional hanya seputar proses sosialisasi, di mana anak belajar mengenai nilai-nilai dan perilaku yang diterimanya dari masyarakat untuk sekarang dan pada masa berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial dan emosional. Menurut teori perkembangan sosial emosional yang diungkapkan oleh Erikson berpendapat bahwa usia sekolah dasar 6-12 tahun berada pada tahap industri versus interiority, rajin versus rendah diri, di mana anak pada usia ini memiliki karakteristik sosial emosional sebagai berikut. Di gambar merah merupakan keinginan menguasai sesuatu, di gambar kuning memerlukan penubuhan positif atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya, seperti orang tua memberikan apresiasi terhadap anak sehingga anak tersebut memiliki positif, memiliki penghargaan apa yang telah anak tersebut ditugaskan dan memiliki kesempurnaan. Kemudian di gambar biru menguasai kemahiran asas fisikal dan sosial. Lalu di gambar ungu keinginan berjaya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan dari kelas 2 sampai 3, di mana anak pada tahap kelas ini biasanya berumur 7 sampai 9 tahun. Dan di akhir kelas 3, sebagian besar anak akan menunjukkan perkembangan sosial emosi yang seperti yang pertama ada mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok, yang kedua bisa membedakan fakta, fiksi, dan fantasi, dan yang ketiga ada semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya, ada yang keempat mulai berbagi rahasia dan candaan dengan temannya, ada yang kelima menunjukkan perubahan sosial ekstrim tapi cepat kembali lagi seperti semula. Dan yang terakhir ada mulai melihat dunia kesehatannya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Baik, kita lanjutkan pada perkembangan anak di kelas 4 sampai 5 SD, di mana biasanya anak pada kelas ini berusia 9 sampai 11 tahun. Di kelas 4 dan 5, anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sebagian di antaranya mulai mengalami masa puber, di mana kita ketahui setiap individu tentunya tidak bisa kita samakan waktu dia untuk mengalami masa pubertasnya. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah lebih bisa mengendalikan emosi, tapi masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Dan yang kedua, ada mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi. Ada yang ketiga, mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Dan ada yang selanjutnya mulai
mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia mulai mengetahui, oh ini yang saya butuhkan untuk diri saya sendiri. Ada yang selanjutnya memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan lebih kuat. Dan selanjutnya ada lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman ketimbang keluarga, di mana pada kelas 4 sampai 5 SD ini anak biasanya lebih aktif dengan teman sebayanya, baik itu di sekolah atau di rumah, dan dia mulai nyaman dengan kondisi luarnya. Ada yang selanjutnya memahami bahwa hubungan pertemanan bukan sekadar tentang persamaan minat, melalui ada ketika bersamaan tujuan mereka akan dekat, ketika mereka di suatu tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu, anak tersebut bisa dekat dan akhirnya berteman. Dan yang terakhir ada mulai tertarik pada teman lawan jenis atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenis agar diterima oleh teman sebaya. Dimana di sini yang diperlukan perkembangan pada tahap ini adalah intensi orang tua kepada anak sangat diperlukan, dimana seperti poin terakhir tadi, anak mulai tertarik pada lawan jenis. Ketika orang tua tidak memberikan pengarahan yang tepat, memberikan ajaran yang tepat di rumah, dan terlalu mengekang, anak bisa salah mengartikan perubahan yang dia alami, dan nanti akhirnya akan menimbulkan kesalahan yang tidak diterima dalam batinnya karena itu bertentangan oleh pikiran dia. Tahapan perkembangan sosial emosional anak selanjutnya yaitu kelas 6 usia 11 sampai 12 tahun. Di tahun terakhir sekolah dasar ini bisa dibilang anak berada dalam masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandiriannya semakin matang dan pengaruh teman pun semakin kuat, sehingga perlu terus didampingi dan dipantau kondisi sosial emosionalnya. Beberapa tonggak atau ciri yang ditunjukkan anak kelas 6 SD diantaranya adalah: yang pertama, sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain. Contohnya itu, pandangan orang lain tentang bagaimana fisiknya, apakah jelek, atau cantik, atau tampan. Hal itu dipikirkan oleh anak kelas 6 SD. Yang kedua, mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Yang ketiga, mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Yang keempat, mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Jadi, di usia kelas 6 SD ini, anak mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Apakah anak itu ingin marah-marah atau menahan emosinya, hal itu sudah bisa dilakukan oleh anak kelas 6 SD. Yang terakhir, mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Jadi ketika anak kelas 6 SD ini datang ke suatu lingkungan yang baru, anak kelas 6 SD sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tersebut dan dengan orang-orang di lingkungan tersebut. Yang keempat, ruang lingkup sosio-emosional sebagai aspek dalam perkembangan anak. Pada awalnya, perkembangan sosial anak tumbuh dari orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya seperti adik atau kakak. Kemudian, interaksi tersebut meluas kepada orang-orang yang bukan anggota keluarganya, seperti tetangga, teman-teman main di rumah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, perkembangan sosial seorang anak diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar yang anak dapatkan dari berbagai kegiatan dan respon lingkungan terhadap dirinya. Seperti kesempatan belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, seperti kursus atau bimbingan belajar. Berikutnya, saya Aulia Latifah Rahma akan memaparkan mengenai implikasi sosial emosional dalam praktik pendidikan Eometric Shape. Menurut Thomas Gordon, tahun 1999, nomor 29, menjelaskan bahwa seorang guru dan siswa harus memiliki sifat keterbukaan, tanggap, dan saling ketergantungan, kebebasan, dan saling membantu. Pada praktek pendekatan sosial emosional ini sangat dibutuhkan guru yang perhatian kepada siswanya. Karena dalam proses pembelajarannya, guru harus memperhatikan beberapa aspek pribadi dalam diri siswa. Di antaranya yaitu latar belakang masyarakat di sekitar rumahnya, latar belakang keluarganya, kebutuhan emosional pada siswa tersebut, minat belajar siswa tersebut,
tingkat inteligensi siswanya, hasil belajarnya, kesehatan badannya, serta hubungan antar pribadinya.